Serial Kitab Tauhid bagian 15. Kecil tapi menakutkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar." Fasu'ila anhu faqal ar-riya. Perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lantas Nabi ditanya tentang apa itu syirik kecil. Beliau pun menjawab, riya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Riya adalah upaya memperlihatkan amal saleh dengan maksud mendulang pujian. Rasulullah SAW mengkategorikan riya sebagai syirik kecil. Syirik kecil atau asyirkul asghar adalah segala jenis amalan yang disebut syirik dalam Al-Quran maupun Al-Hadith, namun tidak sampai ke level syirik besar atau asyirkul akbar. Adapun perbedaan antara keduanya adalah, pertama, syirik besar adalah menyamakan antara Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah saja, seperti peribadatan, kemampuan memberi rizki, kemampuan memberi kesembuhan, kemampuan mengatur segala yang terjadi di alam, dan lain-lain. Syirik besar biasanya melibatkan i'tiqad atau keyakinan yang menyimpang di dalam hati. Sementara syirik kecil biasanya terjadi pada amalan lahiriah seperti bersumpah bukan dengan nama Allah, memakai jimat agar selamat, dan lain-lain. Jika hati sampai meyakini bahwa jimat tersebut mampu memberikan perlindungan atau keselamatan dengan sendirinya, maka ini termasuk syirik besar. Kedua, syirik besar menghapus seluruh amalan, sementara syirik kecil hanya menghapus amalan yang dihinggapinya saja. Ketiga, syirik besar membatalkan tauhid dan mengeluarkan seseorang dari Islam, sementara syirik kecil tidak sampai demikian. Sekalipun tidak sampai membatalkan syahadat atau mengeluarkan seseorang dari keislaman, sebagaimana halnya syirik besar, syirik kecil bukanlah perkara kecil. Dampaknya besar, bahayanya dahsyat. Riya sebagai salah satu contoh syirik kecil mampu membatalkan dan menghapus pahala amalan yang dihinggapinya, sebesar apapun pengorbanan untuk mewujudkan amalan tersebut. Keempat, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka jika ia belum bertobat semasa hidup. Sementara pelaku syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Dari hadis yang mulia ini tergambar betapa sayangnya Nabi pada kita umatnya. Tak ada satupun kebaikan atau jalan-jalan menuju kebaikan yang luput dari penjelasan beliau untuk umatnya. Sebagaimana tak ada satupun keburukan, melainkan beliau pasti telah mewanti-wanti kita dari keburukan tersebut. Renungkanlah betapa khawatirnya beliau jika penyakit riya menimpa para sahabat beliau, sementara kita tahu kedudukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka adalah wali-wali Allah yang terkasih, manusia-manusia paling saleh, berhati putih yang pernah hidup di muka bumi. Lantas, bagaimana dengan kita? Pantaskah kita merasa aman jika Nabi justru merasa khawatir atas riya yang mungkin menimpa hati para sahabatnya yang mulia? Semoga Allah menyelamatkan hati kita dari sehalus apapun debu kesyirikan yang ada. Telegram channel Kristal Iman.